Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 97. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-97. Kita bersama mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Die-chan, Cold Rain dengan Chasing Shadows. Ada request dari IU dengan Balming dan Balming Tiger dengan A Beautiful Person. Ada request dari Almighty Lamb, Kosong dari Societe de Harmony, Natasha Elvira serta Jamie Aditya. Betul kan? Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Ayu 3009, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu mau mengingatkan bagi para penonton, para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya via teks di chatroom ke Ayu, bisa 99 channel point saja. Kemudian kalau misalnya mau ngobrol langsung dengan Ayu, 369 channel point saja. Untuk request lagu sudah kita tutup karena sudah penuh slotnya Kak sampai habis, jadi tidak bisa request lagu lagi. Kini kita masuk ke segmen kedua, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sebelumnya ada pertanyaan dari viewer ke Ayu, kita masuk pertanyaan dari viewer dulu ya kalau begitu. Boleh. Kalau di persidangan nggak harus punya pengacara kan ya, bisa maju sendirian. Kalau seorang pengacara dituntut di persidangan boleh bela sendiri kan, kata Kokoge. Bisa. Yang nggak boleh kita bela itu keluarga. Oh, kenapa tuh? Karena bias kah? Misalnya istri kita jadi terdakwa ya, kita suaminya nggak bisa jadi pengacaranya. Oke. Harus menyewa orang lain? Iya. Kalau kita nggak pakai pengacara pun bisa. Teman kalau kasus pidana, kalau yang udah berat-berat, kita sebagai pelaku ya, kita sebagai bukan terdakwa, itu bisa. Teman kalau si pendakwanya itu pasti pakai jaksa. Si pelapornya pasti pakai jaksa. Kalau kita yang terduganya nggak pakai lawyer sih nggak apa-apa. Oke. Ada komentar kalau paman keponakan masih bisa, kan masih sama-sama keluarga. Nggak bisa, pokoknya jadi, yang punya silsilah keluarga nggak bisa. Oke. Ini nanti kalau untuk membuktikan, apakah nanti perlu ditelusuri sampai ke silsilah keluarga sekaligus? Pasti. Seandainya terbukti ternyata satu keluarga, diganti. Oke. Ada komentar Kak, kenapa nggak boleh? Kan tujuan pengacara memang membela, kata Kokoge. Tapi kan kalau keluarga itu pasti ada maksud lain juga, ada tujuan lain juga pasti. Di luar rasa keadilan. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada komentar tadi, kalau ngobrol langsung durasi sampai end stream ya? Bukan. Satu pertanyaan Kak, tidak panjang-panjang. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Pertanyaan pertama, biasanya seorang Ayu, Kiki, apakah punya kebiasaan yang biasa dikerjakan pas lagi streaming atau sebelum streaming ya? Kalau sebelum streaming aku nggak ada sih. Soalnya aku tuh terjadwal orangnya. Aku bangun pagi, maksimal itu jam 7 biasa kalau hari libur. Oke. Habis itu udah ada schedule tuh, habis ini jam ini. Ntar kalau ada schedule habis baru aku streaming. Gitu. Kalau jadi urutannya tuh ya udah pasti udah jelas, udah pagi itu jam segini ini, habis itu ini udah free baru. Nah, kalau pas streaming kebiasaannya apa ya? Ya pasti itu sih. Ngobrol-ngobrol yang berbau politik dan lain-lain sih. Hukum dan lain-lain. Itu mungkin kebiasaannya. Oke. Ini basically berarti setiap hari bakal bahas masalah hukum dan politik? Enggak, biasanya sih kalau ada yang mancing sih aku bahas. Kalau tidak dipancing tidak? Enggak, streaming normal aja kalau gitu. Oke. Untuk hukum dan politik kalau begitu Anda harus tetap update dong dengan segala hal-hal terkait dengan hukum di Indonesia. Instagramku sih itu semua sih. Oke. Jika tidak update berarti kan tidak bisa mengikuti pembicaraan yang sedang berlangsung ya? Iya, betul. Oke. Kalau emang aku nggak tahu sih, aku bilang nggak tahu. Oke. Selain dari biasanya punya kebiasaan hidup terjadwal di luar streaming dan suka bahas politik segala macam, apakah ada kebiasaan-kebiasaan lain?
kebiasaan lain ya, kayaknya gue nggak ada deh. Hidupku monoton bener-bener, udah karena udah terjadwal ya. Jadi ya hidupnya Bosan. ngikutin jadwal itu aja. Sebenarnya aku nggak Hmm. bosan sih mas, karena aku emang jarang, pertama aku jarang main keluar. Kayak Hmm. misalnya aku diajak nongkrong nih, kalau di Hmm. nongkrongnya itu kayak di kafe dan lain-lain, aku pasti nggak ikut. Oke. Tapi kalau nongkrong di rumahnya si A, ayo aku ikut. Gitu. Karena kalau nongkrongnya di rumah tuh aku bebas, aku pengen tidur nanti pas nongkrong bisa. Kalau di kafe kan kita terbatas. Itu. Jadi emang Oke, hidupku oke. emang lebih sering di rumah deh. Oke. Gitu. Kita balik komentar Kak, ada komentar kebiasaan bohong banget Li kata Hira. Itu kan bohong kalau lagi main game. Itu tuh ini apa bilang jago bohong tuh karena main ini Mas Adli apa? Gugus Pik. Duck. Oh, Gus Dak. Oke. Karena main itu jadi ini fitnah-fitnah jago bohong ini muncul ini. Oke. Ada komentar Kak, nggak bosan Kak Kiki bahas hukum mulu, aku muak gitu. Kalau bosan kan emang ke tadi lagi sih, kalau nggak ada yang mancing sih sebenarnya ya udah aku nggak bakal bahas. Makanya nih konten hukum juga lagi di TikTok lagi aku stop dulu. Sebenarnya stoknya udah ada cuma belum diupload. Oke, Ya oke, sementara aku oke. stop dulu deh. Sebenarnya muak dikit sih ada. Apalagi lihat berita sekarang ya. Gimana nggak muak sih itu. Oke. Ada komentar Kak, kan di kafe bisa tidur kata Kokoge. Kan kursi gitu loh. Kalau di rumah kan kita bisa minjem ini rebahan gitu tiduran. Bisa. Oke, oke. Ada komentar Kak, ada framing dari Hira Buni. Jago bohong suka anak kecil pecandu judi, udah paket lengkap kata Hira. Langsung aja nih Kak, delik aduan. Iya langsung bisa sih. Hir, aku tahu lokasimu di mana ya, Hir. Tadi kau login Steam. Tadi login Steam pakai akunku ya, Hir. Itu kedetek tuh. Lokasinya di mana itu? Oke. Emang jago bohong Ki, alasanmu masuk hukum udah di belum Ki? Itu kata Rekize Kak. Apa? Emang jago Karena kan bohong Ki. Kenapa tuh? di pengacara itu kan diajarin untuk mengelak, Oke. iya kan? Jadi sebenarnya kalau di persidangan itu kita nggak boleh bohong, Oke. tapi kita bisa bohong. Kita bisa berkilah begitu maksudnya kan? Bisa. Asal nggak Oke. ketahuan. Kan itu asal nggak ketahuan. Jadi sebenarnya Oke. ya jadi pengacara ya kita belajar istilah kasarnya bohong sih pasti ada juga sih. Sebenarnya untuk mengelak sih. Gitu. Oke. Pasti ada. Jadi itu terlatih selama bermain Gugus Duck. Baik. Ada komentar Kak, nongkrong suka tiduran sama dengan nongkrong di hotel kata Ula Guni. Ini banyak yang framing, takut kali aku Kak. Nah, hotel Itu terlalu mahal. Di atas ada komentar Kak, emang jago bohong Ki, alasanmu masuk hukum udah dibahas belum Ki? Rekize. Oh ini karena aku dulu sebelumnya tuh nggak ada background ini sama sekali. Aku dari SMK Mas Aldi. SMK aku arsitektur. Kok jauh kali larinya bang? SMK itu karena dipaksa. Karena papaku kan arsitek. Lalu? Udah masuk sini aja. Soalnya kakak sepupuku 2 orang arsitektur juga. Udah masuk sini aja. Gue karena merasa nggak nyaman dan lain-lain. Udah aku sekolah padanya. Dan aku pernah ranking terakhir semester, tapi setengah semester. Dia perankingannya itu setengah semester gitu ya. Aku pernah ranking terakhir tuh. Karena aku bener-bener ada tugas gambar, aku bawa ke rumah terus, nggak pernah aku kerjain di sekolah. Oh, oke. Tapi masuk ke hukum rasanya bahagia atau Nah iya, tidak bahagia? Awalnya aku udah ngambil SMA, aku udah daftar SMA buat ngambil ke IPS. Karena emang udah targetku masuk sana. Sebenarnya dulu pengen masuknya ini ilmu politik. Oke. Nah, cuman Tapi kata kan berunding juga lah pasti sama orang tua kan. Daripada ilmu politik yang terbatas banget, mending langsung ke hukumnya juga. Kalau di hukum kan kita udah bahas politiknya juga nanti ada di hukum pemerintahan. Jadi mending sekalian hukumnya aja gitu. Oke. Apa bedanya sama selingkuh? Bisa asal nggak ketahuan kata Sewa Yasumi. Oke. Ada komentar bahagia itu tersalurkan kebutuhan untuk bohongnya kata Hira. Ada komentar dari Kize sehingga aku bukan gitu jawabannya Ki. Beda lagi kan jawabannya per orang. Ini jawaban untuk image publik ya? Enggak, ini jawaban yang realnya kayak gini. Lu tuh kok dipaksa masuk SMK? Cuma karena aku gak nyaman.
Akhirnya ya kamu masuk hukum. Ini si Kije juga tukang bohong, jangan dengerin dia nih. Ini tukang framing dua ini nih, Kije dan Hira ini. Oke, berarti beneran kamu tuh masuk SMK arsitek tapi karena nggak cocok rasanya kemudian ambil hukum di S1. Iya. Oke. Bentar, baca komentar sebentar ya. Ada komentar minimal kalau in boleh 15 sampai 20, mutlak pasti habis sama gue bintang tamu yang mainnya Yakuza series. Enggak, Kak. Ini call in tuh sebenarnya fiturnya cuma untuk kayak kalau misalnya viewer pengen ngobrol langsung via audio itu basically bisa nanya sekali satu pertanyaan gitu loh ke bintang tamu, kayak lagi di radio atau kayak lagi di TV kan ada sesi untuk nanya ya langsung. Jadi satu pertanyaan aja Kak, nggak panjang-panjang. Kan mau ngobrol yang lain juga ya sama bintang tamu Kak, gitu. Si ambil hukum, kalau aku dihukum kata si boy. Ya. Kita lanjut Kak kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Sebentar, kok rasa-rasanya ada pertanyaan reviewer ya? Oh ya betul Kak, ada pertanyaan dari Sammy Chismi. Kalau minum kopi, kopinya merek apa? Tanya Sammy Chismi. Aku nggak pernah minum kopi. Why? Aku nggak bisa minum kopi. Apa pula orang dewasa tapi bisa minum kopi bang? Aku minum kopi hitam, itu aku langsung masuk kamar mandi pasti. Langsung buang air mas. Serius. Kan normal. Jadi aku ganti sama teh. Hah? Kalau minum teh nggak masuk kamar mandi? Enggak, itu bener-bener langsung minum kopi tuh perutku tuh langsung BAB brutal itu. Tapi bisa emang kuat lambungku. Tapi emang kayak gitu normalnya Kak. Sama aku pahit kan, kopi kan pahit kan. Iya betul. Aku enggak ini. Coba minum kopi. Coba gini yuk, minum kopi habis itu lihat aku yuk biar manis. Tapi kalau teh pahitku suka. Why? Nggak tahu kenapa. Teh tuh misalnya black tea itu kan pahit banget. Itu strong banget tuh menurutku. Itu enak aja. Karena mungkin aromanya juga ya. Salah satunya mungkin aromanya juga. Jadi aku lebih suka teh. Teh, susu, udah itu aja. Oke. Ada komentar santai, saya aja nggak bisa ngerokok buang asap dari hidung atau teri-teri gitu. Kenapa hubungannya ke situ Kak? Kita lanjut kalau begitu. Jadi nggak minum kopi kan ya? Iya, aku nggak minum kopi. Oke. Lebih tepatnya nggak bisa minum kopi. Oke. Kita lanjut Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah punya tips dan trik untuk streaming di Twitch atau platform lain Kak? Kalau nih kan banyak yang mulai pindah ke platform ke sebelah YouTube. Ya. Karena emang mungkin kalau emang pengen serius jadi streamer untuk berpenghasilan, kalau menurutku Twitch tuh nggak cocok. Why? Kenapa? Karena dari audiensinya tuh nggak sebanyak di YouTube ataupun di TikTok kan. Iya kah? Dan dari sistem gift-nya pun menurutku di YouTube dan TikTok tuh lebih gede. Iya kah? Soalnya di sini potongannya 30% kan? 50 ya? 50 kah? 30 sebelah Kak. 30 tuh kalau 30 sebelah, di kita lebih gede. Terus audiensinya pertama tuh lebih banyak di sebelah. Untuk kalau emang pasarnya tuh orang Indonesia ya. Oke. Jadi menurutku kalau mau pindah ke sana, kalau buat di YouTube, target emang paling gampang tuh kalau kalian mau main game-game e-sport itu cuma 2. Kalian jago banget atau kalian goblok banget, guys. Oke. Jadi kalau kalian jago banget pasti pasar kalian orang-orang yang pengen belajar. Kalau kalian bodoh banget, itu pasar orang-orang yang nyari momen-momen lucunya aja lah. Itu pasti banyak, itu banyak banget. Oke. Sama yang tadi, cara yang tadi ku pakai tuh yang dulu ku main di YouTube. Ngasih how to. Jadi how to itu tuh paling gampang sebenarnya. Itu buat di TikTok tuh paling rame. Dulu aku ngonten Genshin di TikTok tuh penontonnya udah bisa puluhan ribu gitu-gitu. Dalam video nggak nyampe semenit penontonnya tuh udah ratusan ribu pun ada. Itu cuman buka portal teleportasi. Cara buka portal teleportasi bla 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 itu view-nya 100.000. Kalau emang nyari view terus nyari followers, kayaknya tutorial itu paling gampang sih. Oke. Buat konten. Oke. Kita balik komentar sebentar Kak. Ada komentar, waduh menyinggung sepuh, kata Hira. Sepuh. Alamak aku terlewat. Udah lama dari tadi udah mulai 2,5 jam. Udah 2,5 jam Kak. Udah masuk segmen kedua.
Tapi sebenarnya kamu bilang kayak tadi tuh, kayak di sini dibandingkan dengan sebelah itu tidak sebanyak itu. Ya gimana? Ya, ini dalam jumlah ini ya, audiensi seluruhnya ya, bukan misalnya kayak pemasaran streamer Twitch di Indonesia kan nggak sebanyak di YouTube ya. Cuma persaingannya pasti lebih banyak juga di YouTube. Jadi sebenarnya salah satu mau rame ya pinter-pinter kalau emang mau streamer game ya, itu pinter-pinter milih game. Kalau buat streamer gaming, kalau mau ngikutin orang, kalau menurutku Winda tuh bisa jadiin patokan untuk ini game tuh bakal rame apa enggak. Untuk game-game offline ya, Winda tuh bisa jadi patokan. Kalau untuk pasar game-game kompetitif, kalau menurutku di Twitch lebih rame Mas Ali. Kalau orang streaming game-game kompetitif ya di sini tuh lebih rame daripada di lebih itu gimana ya? Lebih mudah lah untuk menggayat orangnya. Kalau di YouTube tuh buat main game kompetitif kayak tadi aku bilang, antara kita jago banget atau kita bodoh banget mainnya. Tuh. Oke. Ada komentar Kak, bantah Mas. Ayo Bang Adli, langsung ganti title debat terbuka. Malas. Dan ada komentar di atas dari Argia, tutorial bagaimana cara berbohong gitu ya. Kenapa tiba-tiba tutorial cara berbohong? Tiba-tiba banget nih. Apa hubungannya Kak? Dengan yang mana tuh? Tapi yang tadi kan jelek Kak, Argia. Aku nggak mau bantah, tapi ya oke. Kita lanjut saja sekarang, saya malas berdebat Kak. Ini selain dari tips dan trik untuk mencari game yang tepat dan memosisikan selaku streamer yang tepat di platform yang tepat, apakah ada tips dan trik lain? Nggak ada sih, karena aku juga streaming ya gimana ya, aku pertama nggak rajin juga, jadi aku tuh bukan jadi pure jadi streamer gitu loh Mas Ali. Aku streaming tuh karena iseng sebenarnya. Awalnya tuh aku penonton doang, penonton. Akhirnya coba streaming, ya tiba-tiba udah ngikutin arus aja gitu, nggak ada target spesifik. Aku harus jadi A B C D E, itu nggak ada. Oke. Kita lanjut Kak. Ada komentar, kalau saya kan patokannya Bang Adli ya. Mana ada, nggak apa-apa lah aku jadi patokan Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah momen yang paling mengesankan selama streaming di Twitch Kak? Kalau di Twitch ya? Ya pasti penonton pertama ya. Siapa tuh? Pasti sih. Aduh, aku lupa namanya. Dia tuh streamer juga, cuman udah lama banget nggak streaming. Aku lupa namanya. Siapa tuh? Itu 3 bulan setelah aku streaming kayaknya. Aku lupa namanya. Mohon maaf banget ini. Siapapun. 3 bulan setelah streaming baru ada satu enggak, tapi aku enggak ini. Viewer begitu. Iya, enggak, satu sebutannya follower. Itu 3 bulan. Karena sebelumnya emang aku streaming tuh nggak selalu kayak tiap hari gitu-gitu. Kayak tiba-tiba muncul gitu. Udah streaming deh gitu. Dulu tuh kan zamannya tuh streaming main Genshin doang. Terus streamingnya tuh paling 1 jam gitu doang Mas. Dan di jamnya tuh kayak di jam 10 pagi gitu-gitu. Lagi iseng aja. Ini komentarnya ya Allah. Ada komentar Yokya ID Ki, kata Rekize. Iya benar Yokya. Enggak, sebelum Yokya tuh ada iya benar Yokya deh. Yokya ID. Kije lebih ingat ya. Terima kasih Kije. Di atas ada komentar juga. Di atas ada komentar juga, Kak, apaan paling berkesan tapi lupa? Bohong gitu kata Hira. Nih, aku paling susah ingat nama. Kenapa tuh? Aku jujur nggak tahu kenapa Mas. Aku susah banget nginget nama. Meskipun nama tetangga yang sederet tuh aku nggak hafal. Tetangga rumah yang sederet aku nggak hafal. Ada yang ku hafal, ada yang enggak. Why? Itu nggak tahu, aku susah banget nama. Kayak teman kampus nih ya, teman kampus tuh aku nggak nyampe 10 yang ku hafal. Astaga. Kalaupun di Instagram lo nggak mutualan juga kah? Nggak, aku jarang banget main Instagram. Instagramku kosong. Hah? Oke. Twitter di kakak juga nggak ada yang mutualan? Twitter aku baru bisa main. Baru ngerti ini Twitter tuh cara mainnya gini-gini tuh baru banget Mas. Sebentar, ini ada komentar Kak. Nama presiden pertama coba tanya Bang Ali, siapa tuh lupa. Itu kalau nama presiden mah apal gak sih? Baru ya, ada
Iya, baru ada 8 presiden. Oke. Jangan-jangan diam-diam merendah, IG kosong, follower 20K. Enggak, IG ku kosong. Karena emang aku jarang buka. Aku jarang buka sosmed. Viewer kalau misalnya sering datang ke streammu nggak bakal ingat juga. Mungkin ada yang ingat. Kalau yang sering berinteraksi kan pasti kita ingat lah. Makanya dulu kan aku ini ya, lamar kerjaan kan. Kekurangan kamu apa? Aku bilang, aku susah ngapalin nama orang. Udah itu. Terus gimana? Aku bener itu. Habis itu dia malah ketawa. HRD-nya ketawa doang. Cuman emang susah itu aku ngapal nama orang. Wow. Tapi visualku pasti apa? Mukanya nggak diakali begitu kah? Diakali biasanya sih. Kalau kontak di handphone, biasanya kan orang pakai nama panggilan ya. Nah, aku biasanya pakai nama asli. Karena biar tahu itu siapa. Iya. Itu Aku salah kayak satu gitu, Kak. untuk mengakalinya itu. Sejujurnya aku dulu juga kayaknya mudah lupa nama orang. Tapi aku juga ngakali, jadi aku kayak nyimpen nomor banyak orang. Habis itu aku juga nyimpen nama dengan nama panjang, dengan nama lengkap. Jadi kalau misalnya aku lihat status di WhatsApp dulu, aku bisa ngelihat ini yang posting siapa, namanya siapa. Jadi aku ingat, oh ini mukanya itu, ini mukanya itu gitu kan. Habis itu kalau di Instagram juga kalau ada yang posting story, aku bisa lihat nama, aku bisa lihat postingan, oh ini orangnya ini, oh ini orangnya itu. Jadi aku tetap ingat gitu kan. Jadi aku kayak nggak lupa gitu loh. Ini ku Instagram aja baru tahu cara repost story. Itu kan tahun kemarin. Aku tuh lagi buka bersama anak-anak SMK. Kita lagi buka bersama tuh, akhirnya kan foto kan. Terus ada satu yang bilang, si Kiki mah jangan di tag, orang gak pernah di repost. Aku jujur, aku gak tahu cara repost tuh gimana. Tapi gak nanya? Enggak, karena emang aku jarang buka sosmed. Baik. WA itu, aku bilang ke teman-teman, pokoknya teman-teman dekat aku bilang, kalau nyariku ke Discord, jangan ke WA. Kalau ke WA tuh lama jawabnya. Kalau ke Discord tuh pasti langsung kejawab karena Discord kebuka terus. Oke. Ada komentar Kak yang paling ganteng pasti nggak dia Bang Adli kata Hira. Siapa yang paling ganteng? Gak tahu Hira ini. Prabowo ganteng. Tahu siapa? Prabowo ganteng. Itu Prabowo ganteng nickname ini kok, username apa? Timku. Ya Tuhan, buzzer. Kita lanjut Kak. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada pertanyaan dari viewer ini. Semicismi menanyakan kira-kira berapa lama lagi pemerintah akan bikin atau ngasahin peraturan dungu yang mengganggu kegiatan peserimingan? Yang pasti bakal dipajakin sih. Kalau menurutku ya. Why? Duit kan nggak banyak ya sebenarnya. Duit masuk. Iya pasti. Soalnya sekarang emang lagi ngejar duit banget fokusnya kalau aku lihat ya. Karena dari UMKM pedagang kecil pun sekarang pengen dipajakin. Kalau menurutku mungkin yang paling dekat adalah dipajakin deh. Kripto pun baru dipajakin sekarang kan. Di bulan lalu kripto itu baru dipajakin. Tapi sebelumnya tuh nggak ada. Tapi sebenarnya ya, sepemahaman aku ya, selaku orang yang nerima duit dari Twitch via affiliate kan di situ sudah ada pajaknya. Iya. Nah, pasti dipajakin lagi. Sama kayak kita punya gaji, dipotong pajak kan. Ya. Gaji kita kan itu dipotong pajak. Sementara kita kalau pengen beli A, beli B itu kan kena pajak lagi. Sama kayak gitu aja. Oh. Soalnya kan kalau misalnya dibaca di bagian payout Twitch itu kan ada tulisannya Kak, itu sudah terpotong pajak sekian. Jadi kita kayak nggak perlu ngurus-ngurus lagi, terima bersih gitu loh. Jadi kemungkinan sistemnya bakal streamer itu dijadiin kategori pekerjaan yang dipotong PPh lagi nanti. Oh. Gitu. Oke. Mungkin ya. Kemungkinan tuh karena emang sekarang lagi ngejar pajak banget. Oke. Kita lanjut Kak. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya dari aku, momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch ada kah? Menyenangkan ya. Oh ini dulu ya, tapi masih pas di YouTube. Apa tuh? Pas di YouTube. Yang penonton itu masih zaman penonton bocil. Kenapa tuh? Pertama kali rame itu. Itu sangat menyenangkan meskipun penontonnya bocil. Itu sebelum rusuh. Itu masih menyenangkan kayak ini. Kayak interaksinya tuh rame, dapat gitu jelas. Nah,
Terus semakin rame, ku pindah game yang tidak mereka suka mungkin ya. Nah itu udah mulai rusuh tuh. Oh, SI. Mungkin misalnya kayak banyak yang nonton kamu Roblox, kemudian kamu nanti pas kamu ganti misalnya ke Genshin, kemudian anak-anak nanti bilang, itu spam tuh. Bang, Roblox apa bang? Roblox itu. Itu udah mulai spam. Itu udah mulai ganggu, makanya aku cabut. Oh, oke. Ada komentar Kak Kiki happy kalau banyak bocil noted kata Kokoge. Ini dari tadi banyak framing ini enggak? Framingnya buruk banget nih. Kalau itu momen yang paling menyenangkan, menyedihkannya apa Kak? Menyedihkannya kayak nggak ada deh. Literally sampai sejauh ini apa tuh yang bikin bete? Itu tuh kasus gacha sih, aku salah gacha itu buang-buang. Kalau salah gacha bagaimana? Yang udah pasrah. Oh sama ini, aku paling males kalau ada viewers berantem sih. Itu bete banget sih. Di chat room? Iya. Kalau misalnya moderator yang disebut atas nama Rekize, jika ada yang lagi berantem gimana? Dibiarin aja? Atau ikut memanas-manasi? Enggak, waktu itu Kizi lagi nggak ada sih. Oh oke. Itu dari mulai di YouTube juga udah ada sih kayak gitu. Sebenarnya tuh ya ganggu aja sih, kayak momennya kita lagi main game happy terus kita harus menanggapi itu kan. Kalau nggak dibaca, aduh. Ya, itu bete banget. Kalau ada yang berantem, dibiarkan saja atau ikut memanas-manasi atau di-ban? Enggak, aku diemin sih, Mas. Pokoknya kalau udah kesel, pasti aku diem. Diabaikan? Aku abain aja. Pokoknya kalau ada orang ngechat terus nggak aku jawab, kemungkinan antara nggak kelihatan atau aku lagi bete aja sama dia. Atau karena dia bikin rusuh aja. Pokoknya kalau orang bikin rusuh, bikin kesel, aku pasti diemin. Karena kalau dia lanjut pasti kan bakal panjang kan. Biar ya kita diemin, ya biar introspeksi diri lah kenapa dia ini, gitu aja sih. Oh oke. Ada komentar Kak, aduh sorry deh Ki, kata Hira. Iya Hira gak apa-apa. Noted Ki, kata Puga-chan. Iya Ki, maaf deh kata Rekize. Relate kata Bang Hype. Iya kan. Oke. Di atas ada komentar Kak mengenai gacha salah banner. Apakah boleh diceritakan lebih lanjut Kak? Jadi momen itu aku lagi main Wuthering Wave. Itu aku lagi comeback setelah hampir setahun aku nggak main. Karena ada karakter yang aku pengen banget nih. Ya, karakter cewek seksi lah pokoknya. Aku pengen banget. Itu udah pasti dapat, Mas. Jadi aku gacha tuh udah pasti dapat. Pas udah aku lagi senang-senangnya, aku salah ngeklik banner. Jadi banner itu ada dua karakter. Nah, aku malah klik di banner satu lagi. Itu kalau end stream. Terus dibiarin aja dan nggak perlu top up dan ngulang lagi? Enggak. Yang tetap ku gacha, aku usahain jadi grinding ulang lagi. Aku grinding ulang lagi. Tapi itu aku langsung ku stop itu. Oke. Stream itu bete banget soalnya. Itu sekali? Baru sekali. Ya semoga nggak terulang sih. Oke. Semoga tidak terulang ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya dari aku, kalau bisa membandingkan diri sendiri 3, 6 bulan, 12 bulan atau bertahun-tahun lalu, apakah yang bisa dibandingkan? Apa ya? Lebih teratur sih. Sama dulu aku lebih sering keluar. Sekarang aku lebih sering di rumah. Kenapa tuh? Kenapa sekarang lebih sering di rumah daripada keluar? Kenapa ya? Oh, sebenarnya sih karena di rumah udah tersedia semua ya. Kayak dulu kan aku ke warnet dan lain-lain kan. Dan sekarang tuh kayak main di warnet tuh udah nggak nyaman lagi. Cuma nyari warnet pun yang bagus, yang ber-AC tanpa orang perokok tuh susah sekarang di daerahku ya. Karena aku punya asma kan, jadi kalau kayak rokok gitu aku langsung bengek, dadaku sakit langsung. Sama sering nongkrong tuh aku dulu sering. Cuman kayak sekarang udah mulai nyamannya deh, udah di rumah aja deh. Gitu. Oke. Itu aja sih perbedaannya. Sama dulu ya tidak teratur lah hidupnya. Ini kalau dari alat-alat kayak komputer segala macam, apakah sudah tersedia semua dari awal atau ada yang diperbarui seiring waktu? Kayak mic sih. Dulu kan masih pakai headset terus beli mic eksternal. Ada sih. Cuman kalau buat ini masih pakai laptop. Oh dulu aku pakai PC. PC ku mati, nggak dibenerin, beli laptop. Oke. Kenapa tuh PC-nya Kak?
Kalau dinyalain langsung mati gitu sih. Kayaknya sih ya emang udah lama banget sih mas. Nggak Itu diperbaiki? Nggak. Ntar dulu deh. Langsung beli laptop aja. Karena pas rusaknya itu bertepatan sama aku masuk kuliah. Jadi kayak lebih butuh laptop daripada PC. Oke. Nggak dikali juga sampai sekarang kalau begitu? Belum. Belum diapa-apain. Kita lanjut Kak, ada komentar kota kita mah paling warnet di Surken doang Ki, tapi emang rokok kabeh sih di sana, jangan deh kata Koko. Di dekat kampusku juga dulu ada warnetnya bagus, terus ada ruangan VIP. VIP tetap boleh ngerokok mah. Sama aja. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak, pertanyaan selanjutnya, sejak streaming di Twitch apakah sudah ada pencapaian Kak? Pencapaian ya, pasti affiliate ya. Affiliate tuh pas banget tahun baru mas. 1 Januari. Oke. Jadi paling pencapaiannya itu ya. Cuma ya pasti ya buatku yang jarang keluar ketemu orang baru pasti ya sebuah pencapaian juga sih. Itu aja sih. Selain itu apa ya? Pencapaian itu dalam bentuk kita sebagai streamer aja kan. Ya pasti kayaknya sih baru affiliate itu sih. Pencapaian untuk tertinggi untuk sekarang ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Oke. Pertanyaan terakhir aku di segmen kedua. Apakah punya golden plan di masa depan? Apakah punya impian harapan yang belum terrealisasi? Kalau impian, impianku cuman bisa mabar sama Kobo guys. Kenapa dengan Untuk Kobo? dunia stream ya. Atau aku suka aja sama Kobo. Kobo tuh di luar dari stigma VTuber yang biasanya imut, lucu, terus soft spoken gitu loh. Dia tuh kayak ya udah, ini Kobo tuh seliar ini. Makanya aku streaming yang tadi aku bilang kan, aku bisa ngobrol tanpa sensor dan lain-lain. Karena menurutku ya, aku mau streaming jadi diriku apa adanya gitu, tanpa dibatasin apapun. Oke. Nah itu. Jadi menurutku nih Kobo kayaknya asik banget. Nah, di luar dari VTuber cewek yang biasanya kan ya mungkin emang lore-nya ya, biasanya kan VTuber ada lore-nya kan. Menurutku nih Kobo ada lore-nya tapi dia udah melenceng jauh gitu. Oke. Tuh. Terus favorit VTuber, aku pengen banget ya setidaknya sekali aja main sama dia. Oke. Ini ngomong-ngomong seperti itu, apakah salah satu penonton setia Kobo Kanairu dulu? Iya sih. Sampai sekarang sih aku masih ngikutin sih. Oke. Hanya Kobo dari satu agensi yang sama? Kalau yang paling sering aku nonton Kobo. Cuma sekarang kan lagi rehat ya dia, karena lagi ada acara dari ininya, agensinya nyanyi. Sebentar Kak. Yang kemarin kena kasus itu apakah Kobo Kanairu juga? Yang kasus dikasih hadiah itu? Betul. Iya itu Kobo. Yang dia foto terus ini makasih juga kan. Tapi itu menurutku ya karena mungkin fansnya ya kayak baper sakit hati lah. Oh, Anda kalau misalnya di posisi itu nggak ngerasa sakit hati? Atau enggak sih? Biasa aja? Aku biasa aja sih itu. Kalau yang itu sih aku biasa aja. Mungkin mereka salah nada ya. Bisa aja ini makasih juga, itu kan halus. Kalau ini makasih juga, nah itu kan kayak acuh gitu loh. Oh oke. Pemilihan kita berpikir untuk itunya aja pengertiannya. Oke. Ada komentar Kak mengenai Kobo? Nanti aku lobby deh lewat Zeta Ki, tenang aja. Masih sibuk konser mereka soalnya kata Hira. Dia manusia halu mas, jangan didengerin. Ya tahu. Ada komentar karena disingkat kayaknya Ki, kata Rekize. Waktu itu kalau nggak salah panasnya itu gara-gara nada kayaknya. Kan orang-orang menanggapi nadanya beda-beda. Apalagi dia sebelumnya kan streamernya sebelumnya tuh dia ngeposting kado dari gifter terbanyaknya dia lah. Itu diucapinnya bagus. Nah sementara yang ini makasih juga tuh kayak dari banyak fans gitu loh mas, kayak hasil patungan gitu. Nah jadi mereka ngerasa kok si A nih terima kasihnya gini banget, apa karena dia top gifter atau apa, sementara kita cuma begini tanda terima kasihnya. Tapi kalau menurutku sih ya itu kesalahan nada aja sih. Ya betul. Kita lanjut kalau begitu Kak. Untuk Golden Plan apakah ada yang mau dicapai di masa depan? Golden Plan ku belum kepikiran sih mas.
Oke. Karena aku stream bener, kalau aku mau stream, kalau enggak. Pokoknya kalau aku ngilang berapa hari, pokoknya kalau lagi malas banget stream udah, aku nggak ngapain seharian, paling nonton drakor sih. Nonton drama Cina. Jadi streaming tuh bukan ku fokusin jadi sebuah pekerjaan gitu loh. Jadi aku bingung golden time-nya tuh apa. Aku nyampe AVI aja tuh sebenarnya nggak nyangka juga. Karena emang dibantu sama teman-teman juga sih. Jadi, tapi sampai puncak ke AVI tuh nggak ini juga. Gitu. Nah, dari aku sudah habis. Ada komentar Kak, drama Cina yang di iklan Instagram bukan tuh? Kata aja sana iya. Betul boy. Yang mana tuh? Drama-drama singkat Cina yang semenit-semenit gitu loh mas. Yang mana tuh? Aku nggak tahu. Ada. Jadi di Cina tuh dia bikin drama cuman semenit-semenit gitu. Jadi episodenya bisa 70, bisa 100 gitu. Aku kayaknya sampai sekarang belum kecantol. Ya? Aduh itu lucu banget mas. Ceritanya kayak sama, artisnya beda gitu. Kata Rekize yang artinya sampah, kata Rekize. Iya, makanya lucu aja. Tapi ceritanya membawa emosi. Karena di sini orang kok aneh banget bisa begini, kenapa nggak begini gitu. Ada komentar yang dia miskin, ternyata dia anak orang kaya dulu, kata Lux. Betul. Naratornya nggak jarang AI, kata Boy. Iya, biasanya narator kayak AI kalau dijadiin bahasa Indonesia. Aku tidak tahu yang mana. Berarti Mas Adli belum kena virus drama Cina guys. Kayaknya nggak bakal kena. Mungkin aku bakal skip kalau lewat. Tapi itu lucu, kayak bikin penasaran gitu aja. Kayak drama Korea kan endingnya tuh pasti gitu nge-zoom kan, bikin penasaran kan. Nah ini drama Cina semenit-semenit tiap endingnya tuh bikin penasaran mas. Oke. Ada komentar mengenai yang dia miskin terus dia dijauhi sama semua orang kecuali semuanya, terus suaminya direktur kaya raya. Baik. Itu template-nya. Oke, ada komentar jangan mas, mending judi, kata Lux. Judi balap kuda. Senin kita lanjut dengan ada judi lagi ya, lupa Kak. Soalnya kemarin aku bilang sebenarnya masalah judi kuda itu terakhir hari Jumat. Ternyata ada satu request lagi Kak dari Sami Chismi, itu hari Senin 2 jam. Jadi masih ada sesi untuk judi balap kuda hari Senin. Lupa. Yep. Ternyata masih ada satu sesi lagi. Jadi Senin masih balap kuda. Yuklah bisa berjudi dari Oke. Dari aku sudah habis pertanyaan di segmen kedua. Kalau gitu kita break lagi. Gak apa ya? Oke. Ada 3 lagu Kak. Setelah ini ada The Last Letter dari Koji Kikawa, di request oleh Alex. Ada request dari Hirabuni, Fuji Kaze dengan Michi Teiyuku atau Overflowing. Ada request dari Ankero-kun, Eiyu dengan Doa. Dari Doa. Wait gitu. Setelah ini akan kita lanjutkan ke segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Ayu 3009. Baik, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya selagi kita break sebentar ya. Oke.